Selamat datang kembali di episode kedua. Kita berada di program baru ya, Tribun Ambon. Ya, kita semua Tribun Ambon Podcast. Jadi Tribuners. Hai Tribuners, hari ini senang sekali kami bisa menjumpai Tribuners di program acara Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan, dan hari ini sudah masuk hari ketiga di bulan Oktober, nggak terasa ya. Dan hari ini kita akan membahas sejumlah berita-berita yang sudah happening atau yang terjadi di dalam 1 minggu terakhir ini. Tentu saja saya Tanita Patiasina tidak sendiri, ada rekan saya Tahani Manuhutu. Kita akan membahas tentu berita-berita yang tadi sudah saya sampaikan, sudah update di portal berita tribunambon.com. Tribuners bisa cek lagi di portal berita, di Facebook fanpage, semuanya ada lengkap. Dan mau mengingatkan juga Tribuners, Iya benar, mau mengingatkan Tribuners semua dimanapun kalian berada, khususnya di 11 kabupaten, kota, buat kalian yang ingin berbagi terkait dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang memang tidak bisa dijangkau oleh tribunambon.com. Boleh sekali berbagi di sejumlah akun sosial media kami, dan di sana akan ada admin-admin kami yang memfollow up kembali berita-beritanya, kemudian diteruskan ke reporter-reporter kami. betul, untuk kami cross check lagi kebenarannya dan seperti apa peristiwa yang terjadi. Yes, benar sekali, sebelum di Sampaikan Iya. di up ke portal berita. portal berita kami. Coba. Oke, kayaknya hari ini tegang banget. Iya ya, padahal cuaca lagi mendung-mendung. Soalnya Kayak kayaknya tegang beritanya banget. berat-berat ya. Iya, seminggu ini emang beritanya ya berat-berat semua sih. Yang viralnya juga agak berat ya. benar. Nanti kita Ulas. ulas Buat bersama Tribuners. dengan Tribuners. Stay tune karena kita akan ada bersama dengan Tribuners dalam beberapa 30 menit. menit kayaknya. Tergantung. Oke, Kenapa? langsung aja. Oke, Tribuners, kita punya berita pertama ada dari Kota Ambon. Ini terkait dengan Dinas Sosial Kota Ambon yang siap membantu pembuatan kartu BPJS untuk penderita orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Nah, menurut PLT Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, Enrico Matita Putih, yang mengaku bahwa penanganan terhadap ODGJ ini ya rekan Tanita sudah menjadi komitmen dari Dinas Sosial Kota Ambon dan sudah dikomunikasikan juga dengan Dinas Kesehatan dan mendapat respon dari WND PLPC serta pihak RSKD bahwa memang membutuhkan perhatian terhadap penanganan ODGJ ini. Nah, kemudian nanti ODGJ ini serta-merta penanganannya itu tidak langsung pembuatan BPJS-nya itu tidak langsung jadi ya kalau misalkan ada Benar-benar. ya penanganan untuk ODGJ ini. Namun dibutuhkan itu waktu sekitar 14 hari untuk pembuatan Untuk masa BPJS. aktifnya ya. Biasanya emang uh, gitu kalau mm-mm. BPJS ya untuk Dan selama 14 hari nonaktif ini akan dibiayai BPJS-nya oleh pemerintah Kota Ambon hingga BPJS-nya ini aktif gitu. Iya, rekan Tanita. ini memang Iya, ada iya. lagi informasinya? Iya, jadi mereka juga pada saat pada saat mewawancarai Kepala Dinas Kota Ambon ini, mereka juga menyinggung terkait dengan Wakoi yang sempat yang dipasung dipasung. oleh keluarganya. Nah, salah satu warga itu juga sudah mendapat penanganan dari Dinas Kota Ambon Langsung di sendiri. RSKD ya? Langsung di RSKD, dibawa ke RSKD hingga sudah dibuatkan BPJS-nya. Sebenarnya masalah untuk kesehatan kayak ODGJ, apalagi kadang tuh bingung kan, masyarakat bingung mau Iya, dikemanakan, terus juga pembayarannya kayak gimana, dan ini juga merupakan salah satu kabar baik juga untuk keluarga. Dan untuk ODGJ sendiri ini sebenarnya bisa hidup normal ya, tapi butuh perawatan Iya. khusus, terapi yang rutin Iya, supaya benar-benar. dia bisa kembali lagi gitu ya. Iya, Memang benar. butuh waktu, butuh proses yang cukup panjang, Tribuners. Dan banyak masyarakat yang memang belum paham gitu. Kadang kita juga tiba-tiba kalau ada yang keluarga atau siapa sanak saudara yang ada ODGJ gitu ya, bisa kayak karena pemahaman yang masih awam, dikurung,
dipasung Dipasung, gitu ya, ya. benar. Jadi memang kalau misalkan ada keluarga atau sanak saudara atau kenalan Tribuners yang ODGJ itu bisa menghubungi dinas sosial Yang untuk sosial Kota Ambon ditindaklanjuti, diterapi, dibawa ke RSKD gitu. untuk mendapatkan Perawatan penanganan yang lebih lebih baik, baik, gitu. Kalau ada tepat. yang punya masalah mental juga itu juga jangan takut Tribuners, Yes, bisa langsung ke benar. dokter juga Biar gitu. mendapatkan terapi dan pemeriksaan psikolog. Mungkin seperti itu. Oke, next. Aduh, berita pertama kita udah serius banget ini Tribuners. Tapi agak Next. sedih ya tentang ODGJ ini Berita, ya. iya. Berita Selanjutnya berikutnya ini kita ada punya dugaan korupsi di tubuh pemerintahan Kota Ambon, yakni di Comment Center. Oke. Kalau Tribuners tahu, Comment Center ini baru diresmikan itu tahun 2021. 2021 ya. Dan tiap tahunnya itu dari Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adriansyah mengatakan kalau tiap tahunnya mereka itu mendapatkan anggaran senilai 1 miliar rupiah per tahunnya untuk pengelolaan Comment Center ini, dan diduga ada korupsi Oke. korupsi di dalamnya. Dan ini sudah berjalan 1 bulan, sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan. Dan untuk sejauh ini ada 26 saksi yang sudah diperiksa. Wah, Salah satunya memang Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, Pak Joy Adrian sudah diperiksa juga, karena memang Comment Center ini yang mengelola itu Diskominfo gitu. Dan sudah tahap penyelidikan, 26 saksi diperiksa dan masih ada lagi saksi-saksi yang akan diperiksa sebelum masuk ke tahap penyidikan. Gitu. Dan kalau Tribuners lihat nih Comment Center, mungkin ada gambarnya. Itu ruangannya sangat bagus ya. Memang keren sih Comment Centernya Kota Ambon ini. Ada layar yang besar yang memantau. Jadi di Comment Center tuh ada memantau titik-titik CCTV. 32 ya. 32 titik. CCTV yang ada tersebar di Kota Ambon. Nanti mereka akan memantau kayak pelayanan kayak sampah-sampah gitu ya. Kalau misalkan ada sampah yang terlalu menumpuk, cuma masalah sampah ini kan agak gimana gitu ya. Kita punya keterbatasan dan lain-lain. Lalu lintas juga. Betul, untuk memantau lalu lintas. Dan Apalagi lain lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah di bagian pelayanan masyarakat gitu ya, itu langsung akan dikomunikasikan ke dinas-dinas terkait. Jadi CCTV ini terintegrasi. Jadi dari Comment Center akan melaporkan ke dinas-dinas terkait, instansi-instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Oke, apabila ada ya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa ya. Oke. Tapi untuk masalah kasus korupsinya ini, dugaan kasus korupsi yang terjadi di Comment Center ini, kita menunggu kelanjutannya dari pihak Kejaksaan Negeri Ambon yang menangani perkara ini. Oke, nantikan saja ya Tribuners. Update-annya pasti kita akan lapor ke Tribuners. Oke, tadi kita bahas tentang itu ya, ruangan kontrol ya, lebih tepat. Pusat komando. CCTV. Nah, ini kita bahas, kita juga akan bahas terkait dengan ratusan kendaraan angkutan umum dan barang yang terjaring razia. Nah, kemarin, pokoknya seminggu kemarin atau 2 minggu kemarin kan kita sempat bahas tentang razia ya. Mungkin sama salah satu rekan kami juga. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan angkutan-angkutan umum yang sudah terjaring razianya. Nah, terhitung dari sejak awal digelar razia, sekarang sudah ada 300 lebih kendaraan yang Kalau angkot berarti masih setengahnya ya? Ya mungkin ya, ini jumlah angkot di Kota Ambon banyak loh angkot di Kota Ambon. Iya, benar sekali. Nah,
Razia ini gunanya untuk memeriksa kelengkapan surat-surat dan surat-surat kendaraan yang beroperasi di Kota Ambon. Nah, karena banyak kendaraan yang belum menyelesaikan kewajibannya seperti membayar retribusi terminal, retribusi izin trayek, dan juga retribusi pengujian kendaraan bermotor atau KIR, makanya dilakukan razia. Dan juga karena sudah masuk bulan Oktober, jatuhnya triwulan ketiga kali ya untuk tahun ini, tapi pendapatan dari ketiga objek yang tadi, retribusi yang tadi itu belum mencapai 50%, makanya dilakukanlah razia nih rekan Tanita. Dan razia ini juga dilakukan untuk memastikan ya Keselamatan. Ya, keselamatan pengendara, benar, seluruh Betul. kendaraan layak atau tidak untuk beroperasi demi keselamatan lalu lintas kan ya. Yang bagian terakhir itu cukup penting ya. Iya, Jadi benar, menjadi catatan juga untuk para pemilik kendaraan bermotor bermotor roda 4, apalagi bermobil. angkot, truk, kontainer gitu ya, untuk sering-sering mengecek kelayakan kendaraan, apalagi rem, mulai dari rem, spion kalau rusak nanti nggak bisa lihat orang, lampu sen kiri, lampu sen kanan ya. Terus apalagi untuk motor juga mungkin bannya ya. Bannya secara sekarang kan cuaca tidak menentu ya. Betul. Walaupun sudah kayaknya udah mulai masuk musim panas tapi masih ada hujan. Kayaknya Ambon ini punya cuaca labil ya. Kadang panas, satu hari panas, hujan, besoknya panas. Tribuners jangan lupa selalu update perkiraan cuaca kami setiap hari, karena selalu ada setiap pagi berita tentang perkiraan cuacanya. Tapi ya diingatkan lagi untuk para pemilik kendaraan, termasuk kita, walaupun cuma pakai motor, sering-sering cek fungsi kayak rem, paling penting rem. Karena kita sudah berulang kali kayak kejadian rem blong gitu ya. Ini juga untuk keselamatan kita, keselamatan keluarga kita, karena ada orang yang menunggu di rumah. Pulang dengan utuh, jangan pulang bawa nama. Oke. Selanjutnya Tribuners, kita seminggu belakangan ini ada kebakaran yang terjadi di dua tempat. Yang pertama itu di Kota Ambon, di salah satu kawasan padat penduduk, yaitu di daerah Kapahas ini, dekatnya kantor Tribun Ambon. Dan kebakarannya ini terjadi pada Selasa 26 September 2023 sekitar pukul 7:30 malam hari. Dan sekitar 4 unit rumah di kawasan Kapaha, Pandan Kasturi itu hangus terbakar, dan ada sekitar 9 kepala keluarga yang menjadi korban dalam kebakaran ini. 56 jiwa harus mengungsi, terpaksa mengungsi. Tempat tinggal ya. Betul. Dan karena kebakaran ini di daerah padat penduduk ya, jadi memang agak susah untuk pemadam kebakaran untuk dievakuasi gitu ya, memadamkan api. Dan untungnya kemarin itu ada 5 unit mobil pemadam kebakaran, ditambah juga dengan water cannon Brimob ya. Betul, apalagi kan dekat ya, jadi inisiatif banget. Terima kasih untuk sudah langsung membantu untuk memadamkan api. Dan kerugiannya memang lumayan, terhitung ya, masih belum bisa dihitung, lumayan. Dan sedihnya memang harus banyak puluhan jiwa yang harus mengungsi gitu. Ya. Dan selain di Kota Ambon, Tribuners, kebakaran juga terjadi di Kabupaten Seram bagian barat. Ini di hutan, tapi memang kerugiannya juga luar biasa lumayan Betul. besar banget kayaknya deh. Terjadi di Desa Waisala, Huamual Belakang, Kabupaten Seram bagian barat. Nah, ini kejadiannya sebelum yang tanggal 26. Oh ya, setelah. Jadi setelah di Kota Ambon, kemudian di Waisala, itu tanggal 30 September 2023, bulan lalu, minggu lalu. Itu. Ini memang kebakarannya terjadi di hutan, tapi ini merembet hingga ke lahan kayu putih yang sudah siap panen milik warga setempat. Dan
memang kerugiannya sampai 300 300 juta. Luas lokasi yang terbakar itu 14 hektar. Besar banget, Kak. Betul, apalagi kayu putih ini sangat Iya, bermanfaat ya. Apalagi sayang banget sih, kasihan juga sih untuk korban ya, untuk warga yang para warga. mengalami kerugian karena kebakaran ini, dan penyebab kebakaran masih belum diketahui, yang pasti cuma Eh, diduga Iya, benar karena diduga. puntung Karena rokok. puntung rokok Ini yang kebakaran dibuang. betul, kebakaran terjadi itu sekitar 10.45 waktu Indonesia Timur pagi hari, dan memang untungnya warga, personil TNI Polri, Satpol Satpol PP, PP. dan lain-lain semua bahu-membahu untuk memadamkan Api di api. sana. Meskipun memang luasannya cukup besar ya yang terbakar, dan mungkin kita bisa mengingatkan juga untuk Tribuners yang mengisap rokok ya Untuk tidak ya membuang puntung rokok. sembarangan gitu, baik di jalan, apalagi lihat-lihat kiri kanan Iya, gitu benar. kan, karena di yang kebakaran ini banyaknya itu ilalang-ilalang, jadi Iya, dia benar. cepat Menyebar. terus hampir aja masuk ke kawasan pemukiman warga. Iya, Ini benar. sangat Itu kan membahayakan sangat juga. berbahaya. Tuh, jadi kalau Tribuners ngerokok, ya kami tidak melarang Tribuners ngerokok, tapi ingat-ingat kalau di jalan gitu, apalagi kalau bawa motor, orang belakang ya, terus Mohon lihat kiri kanan yang diingatkan. jatuh, abu rokoknya jangan sampai kayak kena barang-barang atau bahan-bahan yang mudah terbakar Iya, benar. gitu. Ingat ya Tribuners, lebih baik Kebakaran mencegah daripada mengobati. Sudah terlanjur sakit soalnya. Oke, next kita punya, mungkin ini masuk dalam salah satu berita viral juga ya minggu ini, di mana ada salah satu wartawan Carang TV yang dipukul akibat memberitakan nih sikap pemuda Katolik Maluku Tenggara dan Forum Masyarakat Maluku Tenggara terhadap dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun. Nah, sebelum-sebelumnya kita kan juga sudah sempat bahas nih ya terkait dengan kasus kekerasan ini. Nah, ini akibatnya merembet ke salah satu wartawan yang memberitakan kasus ini ya, benar sekali. Dan salah satu aliansi jurnalis independen Ambon mengecam sekali tindakan pemukulan ini. Kemudian kasus ini sudah sampai ke tahap penyelidikan, dan proses penahanan akan dilakukan setelah pemanggilan ulang terhadap pelaku dan juga saksi-saksi. Tribunal. Beberapa hari lalu juga sudah dilakukan gelar perkara untuk kasus Oh ini. iya, benar sekali. Sempat ada juga tuduhan untuk kepolisian Malra ya terkait dengan kasus ini, bahwa sempat menengarai upaya restoratif justice, namun kemudian sudah diklarifikasi oleh kepolisian Resor Maluku Tenggara bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar, karena memang yang menjadi yang restorasi justice ini bukanlah urusan dari kepolisian, tetapi dari pihak pelapor dan juga yang dilapor gitu, yang terlapor gitu. Betul. Dari LBH Pers juga kemarin sempat bilang kalau mereka juga menolak RJ atau Iya, restoratif justice. justice ini gitu. Dan kita lihat aja perkembangannya, dan apa? Tribunal sebenarnya kerja-kerjanya kami itu diatur juga dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Jadi di dalamnya ada kinerja untuk kami pers, juga untuk Perlindungan untuk masyarakat juga Iya, gitu. benar-benar. Jadi kalau misalkan ada masalah di bagian pemberitaan kami, kalau ada pengen klarifikasi gitu, ada hak jawab, dan itu wajib dilakukan oleh media yang memberitakan Oh gitu. iya. Terus juga kalau misalkan ada kekeliruan dalam pemberitaan, itu bisa siapa saja itu bisa langsung bilang Konfirmasi ke media media yang memberitakan. untuk bagian kekeliruan ya, misalkan ada salah kata atau apa gitu. Oke. Tapi kalau hak jawab itu hanya untuk orang yang memang diberitakan. Nah gitu. Jadi Tribuners sekali lagi kalau misalkan ada sesuatu gitu, itu bisa langsung menghubungi media yang
dimaksudkan Iya, karena kita benar. juga ada dewan pers juga ya Iya, kan. benar. Ada Gitu. undang-undang yang Ada undang-undang membawahi juga juga, yang menaungi menaungi mengatur ya, gitu. Jadi benar. kita juga kerjanya nggak sembarangan gitu. Benar. Oke, Tribuners, kita akan beralih dari Dari berita kasus ini yang kasus ini dari Malrah kita ke Maluku Tengah. Maluku Tengah. Kita kemana-mana ya, Tribuners. Kasus pencurian di rumah korban Laraja Raja. oleh 3 Namanya orang. ya. Ya namanya memang ada Laraja. Cireboni mungkin berkah ya. Amin. Eh, sebanyak 30 juta uang tunai, 2 buah handphone di dalam tas ya. Semua itu dalam tas itu diambil, dicuri oleh 3 orang. Ada Hendra, terus kemudian Aldi Nofriansyah. Dan Mereka satu lagi masih dalam daftar DPO ya. ya betul, namanya masih YH ya, inisial Iya, YH iya. gitu. Inisial. Mereka melakukan pencurian ini jadi mereka masuknya itu lewat jendela. Jadi yang 2 dengan motor, yang satunya sudah tunggu di muka rumah, Tahu lah ya. terus mulai congkel kamar. Congkel jendela kamar ya. Yes, congkel jendela kamar lalu masuk dan mengambil semua harta yang ada uang dalam kamar. 30 jutanya sama tas-tasnya. Terus sekarang untungnya yang 2-nya sudah tertangkap yang Adriansyah, Aldi Nofriansyah dan Hendra itu sudah ditahan, sudah ditangkap. Sementara yang tadi betul satu sudah masih dalam daftar pencarian orang. Jadi kalau Tribuners melihat orangnya bisa langsung menghubungi kepolisian setempat ya untuk ditindaklanjuti. Benar gitu. sekali. Dan kita harus hati-hati nih, banyak banyak kasus pencurian nih. kalau kata Bang Napi apa? Nggak tahu lah. Oh ada, Waspadalah. betul, waspadalah kejahatan terjadi karena ada Apa? hati-hati Tribuners dalam kita. kesempitan. Aduh, gimana gitu ya. Oke, kita punya kasus yang heboh. Kasus lagi. Iya, heboh, viral lah ya. Nah, ini ada orang tua perempuan, orang tua dari salah satu murid di SD Saverius yang membentak sembari menunjuk hingga memukul salah satu tenaga pendidik di SD Saverius Kota Ambon karena anaknya divaksin. Nah, heboh karena ya biasa lah, apa sih namanya, berantem terus divideoin, makanya viral gitu videonya. Nah, ini tuh menurut klarifikasi dari sekolah bahwa gurunya ini sudah memberitahukan 2 hari sebelum Hari Selasa. Iya, Hari Selasa. pokoknya 2 hari sebelum muridnya Imunisasi. divaksin, ya, Imunisasi rubella ya. Rubella. Nah, kemudian menjelang paginya, menjelang imunisasi juga sudah diberitahukan kepada orang tua murid, namun tidak mendapat respon dari orang tua murid ini bahwa dia nih nggak mau kalau anaknya tuh divaksin. Nah, setelah divaksin baru tuh dilabrak di sekolah. Gitu ceritanya Tribuners. Itu ya berdasarkan klarifikasi dari pihak sekolah. Nah, ada lagi nih kita mendapatkan klarifikasi juga dari orang tua muridnya. Memang untuk imunisasi ini dilakukan untuk anak kelas 1. Iya, benar. Gitu, dan dia mengakui bahwa memang sebelum imunisasi itu sudah dia ada pemberitahuan di grup WA. Dia mengakui itu. Jadi hari Selasa imunisasinya hari Rabu. Imunisasi rubella atau biasa dulu kita tahunya campak ya. Itu hari Rabu, hari Selasa ada informasi di kelas, di grup kelas. Jadi di WA grup mereka selalu memberitahukan informasi-informasi tentang siswanya tuh di grup ya. Kemudian hari Rabu juga ada pemberitahuan, dia mengakui itu, cuma memang dia tidak melihat pesan tersebut gitu. Nah, ketika dia menghubungi gurunya gitu, memang nomornya tidak aktif gitu. Sudah chat di WA grup itu tidak dibaca, kemudian dia telepon juga tidak aktif. Akhirnya memang dia langsung telepon anaknya, memang karena dia punya 3 anak ternyata di sekolah tersebut ya. Dia menelpon anaknya di SMP untuk bilang dong ke gurunya untuk si anak ini
jangan di imunisasi rubella gitu. Dan pas di telepon anaknya bilang pas dicek sudah diimunisasi gitu. Jadi memang kalau dari pihak keluarganya anak ini sendiri sebenarnya menyesalkan kenapa tidak pemberitahuan langsung gitu. Jadi meskipun lewat grup WA, kenapa nggak, kalau misalkan orang tuanya tidak respon, kenapa nggak langsung telepon gitu, langsung konfirmasi gitu, apalagi soal imunisasi. Dan juga menurutnya hal ini juga harus ada sosialisasi. Oh iya, benar Gitu. juga ya. Jadi memang dia sampai marah-marah, mereka berdua, jadi bukan hanya yang ibu tapi bapak juga Bapak juga. marah-marah ke sekolah karena itu. Tapi juga dari pihak sekolah sebenarnya menyayangkan kenapa orang Sikap orang tuanya tuanya itu ya. tidak datang dengan baik-baik gitu. Tidak datang baik-baik, bicara baik-baik. Kalau memang sekolah salah, tinggal dibilang. Bukannya membuat Onar gitu lah ya, ngamuk-ngamuk. Dan ngamuk-ngamuk. dari pihak guru juga merasa bahwa ada kekerasan fisik. Jadi dia mengatakan bahwa dari guru ya, pihak guru ini mengatakan bahwa dia, orang tuanya itu mencengkram bahunya dengan kuat, kemudian mendorong dia sampai terkena Pintu kepala gitu. sekolah ya, pintu ruang kepala sekolah. Tapi dari orang tua murid ini mengatakan, memastikan bahwa tidak ada kekerasan fisik gitu. Dan katanya hal ini sudah dibawa ke Kepolisian. ranah hukum. Betul, jadi kepolisian. dari sekolah melaporkan ke kepolisian untuk tindakan kekerasan ini, dan dari orang tua korban juga akan melaporkan untuk masalah ini. Oke, Iya. kita tunggu saja ya, Tribuners, seperti apa update Perkembangannya Perkembangannya, nanti seperti iya. apa. Kita harapkan yang terbaik juga untuk kedua-duanya gitu ya. Apalagi anaknya juga katanya masuk rumah sakit di hari Jumat. Iya. Tuh. Sekolah ini kan ada orang tua, ada murid, jadi harus saling komunikasi yang baik. Yap, Nanti benar. kita lihat aja perkembangannya untuk kedepannya seperti apa gitu, Tribuners. Tribuners. Nah, hari ini tanggal 3. Kemarin berarti kita lewat tanggal 1. Dan tanggal Sudah 1 lewat dong. itu Hari adalah Kesaktian Pancasila. Iya, benar. Tapi saya ke gereja. Mohon maaf, saya tidak Iya, ikut betul. upacara. Saya juga ke gereja karena ada perjamuan ada perjamuan kudus. Tapi Hari Kesaktian Pancasila ini Iya. tetap ada upacara. Pemerintah Kota Ambon melaksanakan upacara Hari Iya. Kesaktian Pancasila yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon, Agus Rimase. Rimase. Dan dia cukup bangga karena meskipun hari Minggu umat Kristiani sedang beribadah, apalagi perjamuan kudus, tapi dari Banyak yang juga ya. lainnya juga hadir Turut untuk hadir upacara. mengikuti upacara ini. Ada juga yang umat Kristen yang datang karena kayaknya sudah mengatur gitu jadwal Mengatur jam, ibadahnya, iya, ibadah. jadi bisa untuk Ikut upacara. merayakan Hari Kesaktian, memperingati Hari Kesaktian Pancasila ini. Yep. Dan Hari Kesaktian Pancasila ini untuk refleksi, menghormati, mengenang Para pahlawan. revolusi yang gugur pada Yang gugur. 30 September 30 1965. Kalau biasa kita bilang G30 SPKI. Karena ini untuk melawan kelompok tertentu yang ingin mengubah ideologi negara. Makanya namanya Hari Kesaktian Pancasila. Sejujurnya ini agak berat ya buat saya ya untuk bahas sejarah ya, Tribuners. Tapi silakan Bu yang sudah menyiapkan mungkin Tribuners bisa ingat lagi siapa saja pahlawan kita yang sudah berjasa, yang gugur pada saat itu ya, pada saat G30. G30 SPKI. Ada siapa aja, Fani? Mohon maaf Tribuners, nanti boleh Ada Ahmad Yani. Ini ada mungkin yang familiar buat Tribuners ya. Ahmad Yani ya, Ahmad benar. Yani, DI Panjaitan, Letnan Mayor DI Panjaitan, kemudian ada, ini saya lihat contekan. Ada contekannya, Ada Tribuners. Esparman, kemudian Tenang aja. MT Haryono. Jadi Oke. ada banyak sebenarnya pahlawan-pahlawan kita yang gugur. Kita sebutnya pahlawan revolusi ya. Gugur pada saat G30 SPK ini melawan kelompok PKI ini ya. Dan apa? dan kita harus tanggal 1 kemarin memang mengenang jasa-jasanya mereka. Iya, penting sekali buat Intinya karena kalau enggak
wah ideologi kita sudah berubah, tidak boleh. Garing sekali Tribuners hari ini ya. Tapi nama jalan Iya, dibuat bukan banyak. sembarangan loh. Itu nama-nama Bener, nama-nama pahlawan, pahlawan, nama-nama bener orang-orang sekali. tertentu yang sudah berjasa. Berjasa. Oke. Ahmad Yani yang itu Aipati. Jalan Ahmad Yani Iya. yang ada di semua daerah. Oke, benar. Di Panjaitan. Iya. Next kita punya berita terakhir nih Tribuners. Beralih dari sejarah. Kita punya berita terakhir ya akan menutup perjumpaan kita Oh iya. hari ini. Ya ampun, sudah berapa menit kita di sini? Sebenarnya sudah 1 jam. Apakah Edita Tribuners berapa masih menit kita? stay tune? Wow, 30 menit. Oke. Berita penutup. Berita penutup Tribuners. Tapi yang baru terjadi ya, Ya, kemarin. baru terjadi kemarin dan masih terus update ya, akan update beberapa hari ini. Kemarin ini Tribuners honorer Satpol PP dan tenaga kesehatan yang melakukan demo di kantor Bupati dan juga kantor DPRD Seram bagian Barat. Karena sampai saat ini mereka belum digaji atau hak-hak mereka belum dibayar. Sebenarnya Mereka kejadian maksudnya hal ini sebenarnya sudah dari berapa bulan atau Ya, beberapa mereka tahun belum yang digaji lalu. sudah Iya, 6 bulan gitu ya. 6 bulanan ya. Dan kemarin saudara saya juga ikut ya dalam demo itu karena dia ada salah satu tenaga honorer yang belum juga dibayar Mendapatkan ya, haknya mendapatkan mereka ya. haknya. Benar sekali Tribuners. Dan akhirnya kemarin itu Satpol PP. terkhusus ya untuk Satpol PP katanya sudah akan dibayar. Sudah, Dan hari ini juga untuk tenaga Kesehatan. kesehatannya. Seperti itu Tribuners ya informasinya. Nanti kita cek. Dan ya, Tribuners dan kita juga semua akan harus terus mengupdate berita ini ya, karena berita ini cukup heboh kemarin ya, demo seru-saran. Benar. Apalagi mereka bawa pamflet, Iya, poster pamflet. yang cukup unik-unik, Iya benar, katanya menyuarakan hati mereka. sekolahnya mahal, sekolahnya mahal tapi insentifnya bercanda. Aduh, Boleh nggak sih nyampein selamat ulang tahun dulu? boleh banget. Kesempatan ini. Boleh banget. Boleh Sebenarnya banget. hari ini tuh kakak saya berulang tahun, jadi saya mau ngucapin dulu selamat ulang tahun buat kakak saya. Semoga sehat dan kira panjang. kamu. Selamat ulang tahun buat kakaknya Fani yang kemarin sudah berjuang untuk mendapatkan haknya. Semoga dengan teman-teman yang lain bisa mendapatkan haknya juga. Iya benar, selamat ulang tahun, panjang umur sehat selalu. Tribuners kalau mau kami ucapin ya siapa aja ya bisa komen di kolom komentar ya, siapa tahu masih mumpung Iya, waktunya. siapa tahu masih ada, masih bisa lah ya. Oke, Tribuners. Dan kita berharap sebenarnya untuk kasus yang tadi, demo yang tadi bisa Segera selesai. segera selesai, hak dan kewajiban haknya tentu bisa terbayarkan gitu, supaya bisa melaksanakan kewajiban lanjutan dengan baik. Salam pekerja. Kok salam Oke. pekerja? Tribuners, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini di Tribun Ambon Podcast Ulasan Sepekan. Tribuners jangan lupa selalu update berita kami di www.tribunambon.com dan juga di sejumlah akun sosial media kami. Wajib di follow. Ada Iya. apa aja Pak nih akunnya? Instagram, TikTok, punya ada deh semua deh. Semua platform. Ada Jangan Tribuners. sampai ketinggalan. Selalu gitu update tiap ya. hari berita-beritanya. Update Oke. Kota Ambon. Semuanya sebenarnya Maluku secara khusus, tapi sekali lagi kalau misalkan Tribuners yang ada di 11 kabupaten kota atau yang di luar kota mau menginformasikan sesuatu tentang Maluku Benar. yang terjadi di wilayah kalian, itu bisa menghubungi kami melalui sosial media kami, ada Facebook, TikTok semua, Instagram, nanti DM aja atau komen aja di kolom komentar. Nanti admin kami akan ngecek, akan langsung informasikan bagi kami reporter yang ada di lapangan untuk meng-cross check lagi. Kemudian kalau sudah oke, kita akan
sampaikan ke Tribuners lewat portal berita kami. Yep, benar sekali. Oke. Tribuners, sehat-sehat ya. Kita akan jumpa lagi di minggu depan dalam Tribun Ambon Podcast Ulasan Sepekan. Selamat ulang tahun lagi. Bye-bye Tribuners. Amato. Selamat sore, Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.